Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini masih kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan tata cara ibadah kita. Ya, dimulai dari kitab yang pertama, Kitabut Thaharah, kitab tentang kesucian atau kitab tentang hal-hal yang berhubungan dengan wudu dan seterusnya. Ya. Sudah dibicarakan dari kitab ini, yaitu bab-bab tentang air, yaitu yang pertama bab sucinya air laut dan air-air lainnya. Ada 3 atau 4 hadis dalam bab ini. Kemudian bab yang kedua adalah bab yang berjudul bab sucinya air yang telah dipakai berwudu. Bab kesucian air yang dipakai untuk wudu. Jadi air bekas wudu itu, bakal itu bekas orang, itu suci. Ditunjukkan atau didasarkan kepada dalil hadis nomor 5 yang isinya bahwa Rasulullah SAW, kata sahabat Jabir bin Abdillah, beliau Rasulullah pernah datang menjenguk Jabir bin Abdillah ketika kata Jabir, aku sedang sakit dan aku tidak sadar waktu itu. Jadi dalam keadaan sakit dan tidak sadar, Nabi menengok Jabir di rumahnya, tidak di ICU. Karena tidak ada ICU waktu itu ya. Kemudian fatawaddoa, lalu Nabi berwudu. Jabir mengetahuinya setelah dia sadar, diceritai mestinya ya oleh keluarganya. Lalu Jabir setelah Nabi berwudu, Jabir mengatakan wasobba wudu'ahu alayya, dan Nabi menuangkan air wudunya ke atas diriku, ke atas tubuhku. Jadi air bekas wudu diguyurkan di badan Jabir, lalu dia sadar. Hadis yang nomor 6 bercerita tentang bahwa kata sahabat Marwan bin Hakam, tidak ada Rasulullah SAW itu mengeluarkan dahak sekalipun, kecuali dahak beliau itu jatuh pada telapak tangan seseorang. Jadi saking sayangnya para sahabat kepada Rasulullah SAW, saking cintanya ya, sampai-sampai beliau berdahak pun mengeluarkan dahaknya, mengeluarkan ludahnya itu ditadahi oleh tangan salah seorang di antara mereka. Nah, orang yang mendapatkan dahaknya Nabi, kata Marwan bin Hakam ini, dia menggosokkan dahak itu ke wajahnya dan kulitnya. Dahaknya diambil terus gitu. Itu dahaknya Rasul ya, bukan dahaknya orang biasa. Kalau dahaknya kiai habib ya enggak perlu digitukan. Ya. Ini kan mereka tabarruk, mencari barokah. Itu. Kemudian kata sahabat Marwan bin Hakam lagi, dan apabila Nabi berwudu, hampir-hampir mereka berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudunya. Jadi sisa air wudu diperebutkan. Untuk apa? Untuk mereka pakai untuk cuci muka atau untuk dibasahkan ke badannya. Itu menunjukkan bahwa air wudu itu suci, tidak najis, tidak mustakmal juga. Ya, ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 bercerita bahwa suatu ketika sahabat Hudzaifah didatangi oleh Rasulullah SAW.
Padahal Abu Hurairah mengatakan dia sedang junub. Kemudian waktu tahu dia melihat waktu siapa namanya Hudzaifah bin Al-Yaman ini melihat Nabi datang, dia menyingkir dari Nabi untuk apa? Untuk mandi karena dia junub. Dia enggak mau menemui Nabi dalam keadaan junub. Dia mandi kemudian datang lalu menemui Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tadi junub." Nabi mengatakan, "Kenapa kamu harus pergi menyingkir dariku?" Nabi menerangkan, mengajarkan, "Innal muslima la yanjus." Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis dia. Jadi enggak perlu menyingkir, enggak apa-apa. Ketemu aku, salaman dengan aku dalam keadaan tidak berwudu enggak apa-apa. Kemudian hadis yang ke-8 tadi hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan At-Tirmidzi. Ya, hadis yang lain diriwayatkan oleh yang lainnya, semua sahabat, semua jamaah ahli hadis meriwayatkan hadis seperti di atas, tapi sumbernya dari Abu Hurairah. Jadi sama isinya. Kemudian bab yang ketiga juga sudah diterangkan bahwa bab tentang penjelasan hilangnya kesucian air yang dipakai untuk wudu. Air yang bekas dipakai untuk wudu akan hilang kesuciannya atau tidak boleh dipakai berwudu apabila, saya ulangi, mungkin belum connect. Air bekas wudu itu suci, tetapi dia bisa menjadi tidak suci. Kalau bagaimana? Kalau nomor 1 menurut hadis nomor yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "La yahtasilanna ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun." Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mandi di dalam air yang tergenang padahal dia dalam keadaan sebagai orang yang junub. Dia orang yang sedang junub. Jadi kalau air yang tidak mengalir dimasuki orang yang junub mandi di dalamnya, itu air itu menjadi tidak suci. Makanya kamu jangan mandi di air yang tergenang dalam keadaan tidak suci. Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah yang menceritakan hadis ini, ya. Para sahabat, para orang lain, orang-orang yang mendengar hadis itu disampaikan oleh Abu Hurairah bertanya begini, "Ya Abu Hurairah, kaifa yaf'alu, bagaimana kami harus berbuat? Terus caranya kami berwudu bagaimana kalau air itu air tergenang?" Qala Abu Hurairah menjawab, "Ya tanawaluhu tanawulan." Ya dia menciduk air itu tadi dengan sebenar-benar menciduk. Dia menciduk aja, bolehnya diambil, dikeluarkan dulu dari kolam atau dari tempat yang air yang tergenang. Nah, air itu dipakai untuk mandi junub di luar dari tempat air itu berada, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis nomor 10 tentang air yang suci menjadi tidak suci kalau dipakai untuk mandi junub, dicemplungi kalau bahasa Jawanya, ya, dimasukin orang yang junub terus mandi di situ. Yang kedua, menurut hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi wa la yaghtasilu fihi min janabatin." Janganlah seseorang di antara kalian benar-benar kencing di dalam air yang tergenang itu, dan jangan pula dia mandi di dalam air itu karena junub. Jadi air itu menjadi tidak suci dan tidak boleh dipakai untuk berwudu kalau dikencingi, ya. Kemudian atau orang junub mandi di situ. Tuh, ini menurut hadis yang kedua. Menurut hadis yang ketiga, ini tata cara wudunya Rasul, ya. Nanti akan disampaikan pada hadis belakangnya aja. Kita teruskan. Sebagian besar ahlul bait, ya, kemudian Imam Ahmad, mazhabnya Al-Laits, ya, ulama Al-Laitsi, ya, kemudian Al-Auza'i, mazhabnya Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Malik atau mazhab Maliki dalam salah satu dari dua riwayatnya, dan Abu Hanifah juga dalam satu riwayat darinya berpendapat bahwa air mustakmal tidak dapat mensucikan, ya. Sedangkan
syarih yakni Imam Asy-Syaukani menguatkan atas tetapnya air mustakmal dalam keadaan kesuciannya dan tetap sebagaimana asalnya. Ya. Syarih berkata, dan musannif yakni Imam Ibnu Taimiyah ya mengatakan bahwa menjadikan dalil hadis dalam bab ini atas tidak patutnya air mustakmal itu untuk bersuci. Lalu dia berkata, Imam Ibnu Taimiyah ya, dan larangan mandi di dalam air yang diam atau yang tidak mengalir itu menunjukkan atas tidak sucinya, tidak sahnya dan tidak mencukupinya, dan tidak lain hal itu kecuali karena menjadi air mustakmal dengan pertama kali bertemu dengan orang yang mandi itu tadi. Dan ini untuk orang yang tidak kena najis. Adapun bagi orang yang terkena najis, maka mencuci di situ dianggap cukup. Maksud kalimat ini kata ulama yang menerangkan ini, air mustakmal tidak bisa menghilangkan hadas, hanya bisa menghilangkan najis. Jadi kalau air mustakmal dipakai untuk berwudu, menurut pendapat yang disebut tadi itu tidak sah. Dia hanya bisa dipakai untuk mencuci najis. Itu penjelasan dari sebagian ulama tadi ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Dan perkataan hadis Nabi atau perkataan sahabat yang mengatakan, dan Nabi SAW mengusap kepalanya 2 kali dengan sisa air wudunya yang di tangannya, itu hadis dijadikan dalil bahwa air mustakmal yang belum terpisah dari badan boleh dipergunakan bersuci. Pendapat ini dibantah dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari tangannya, sedangkan engkau tahu bahwa adanya Nabi SAW mengambil air baru itu tidaklah hal itu meniadakan hukum yang terkandung dalam bab ini, yaitu Rasul SAW telah menentukan sesuatu dengan sigot atau redaksi itu hanya menunjukkan sesuatu kejadian dan bukan untuk membatasi atau takyid ya, dan tidak pula menafikan atau meniadakan selain itu. Oleh karena itu tidak mengharuskan tidak adanya kejadian yang lain. Jadi selanjutnya musannif mengatakan sudah membawakan pada hadis tersebut. Jadi begini, ada dua kubu ulama. Sebagian mengatakan air mustakmal itu ada, dan diterangkan di sini yang berpendapat bahwa air mustakmal itu adalah mazhab Ahlul Bait, mazhab Ahmad sebagian, mazhab Al-Laitsi, mazhab Al-Auza'i, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Maliki. Yang tidak termasuk sini siapa coba? Ahmad masuk, Malik masuk, Syafi'i masuk, Hanafi pun masuk. Jadi hampir semua mazhab mengatakan air mustakmal itu ada. Tapi Imam Asy-Syaukani berdasarkan hadis-hadis yang disusun oleh Ibnu Taimiyah ini mengatakan tidak ada air mustakmal gitu. Kecuali air yang dipakai oleh orang yang junub. Dipakai untuk mandi atau dipakai untuk mandi menyemplung di dalamnya, atau air yang dikencingi. Itu boleh itu. Jadi itu garis besarnya itu ya. Dan kalau diperkirakan untuk ditetapkan bahwa Nabi SAW telah mengusap kepalanya dengan air sisa dari basah-basah kedua tangannya, maka tidaklah menunjukkan atas kesucian air mustakmal, karena sesungguhnya air apabila telah berpisah dalam keadaan mensucikan dengan tidak berpisah
ke lainnya. Jadi misalnya gini, kita berwudu, cuci tangan, kumur-kumur, buka masuk muka, kemudian kumur, tangan gini ya, tangan terus mengusap muka, mengusap kepala kan, mengusap kepala kan yang diajarkan di situ kan, Nabi mengambil air lebih dulu, dilepaskan, airnya dibuang, terus diusapkan aja ke kepalanya, gini. Nah itu air yang dibuang tadi tidak karena mustakmal, tapi itu perbuatan Nabi, memang begitu wudunya. Itu kan air yang berpisah dari badannya, jadi setelah itu ngambil air lagi terus dibuang, berpisah dari badannya itu, terus diusapkan. Itu dibuangnya itu tidak menunjukkan itu air mustakmal, ya, karena Nabi mencontohkannya begitu. Nah kita lanjutkan lagi ya. Nah ini loh Pak, kalau kita sudah mulai masuk ilmu fikih, siap-siap berpikir sungguh-sungguh. Karena ilmu fikih ini berat, ilmu yang paling susah itu ya ilmu fikih. Kalau ulama, benar-benar ulama harus paham ilmu fikih. Saya kan bukan ulama, saya cuma guru ngaji aja yang mempelajari pendapat-pendapat para ulama dan menyampaikan pendapat-pendapat yang saya ikuti. Ya, saudara mau ikuti yang lainnya terserah saja. Saya tidak melarang, nggak berani melarang juga. Saya mau ikut tahlilan ya silakan situ. Mau ikut mauludan, mau ikut Isra Mi'raj apa segala silakan aja itu. Cuma saya tidak mau ikut-ikut. Itu aja. Ya. Kenapa? Karena perintah Allah yang lainnya banyak belum kita jalankan itu ada banyak sekali loh. Perintah-perintah Rasul, amalan-amalan Rasul yang belum kita amalkan itu segudang. Saking banyaknya. Kenapa kita mengamalkan sesuatu yang belum jelas dalilnya? Itu saja masalahnya, cuma di situ aja. Nah, itu nanti pendapat para ulama itu bikin kita jadi pusing. Jadi yang benar yang mana ini? Ya sudah, makanya sampai ngaji sungguh-sungguh, jangan tidur. Aku bicara sungguh-sungguh sampai tidur. Ya enggak paham sampean, enggak akan paham itu sudah. Ya enggak akan paham, orang gurunya ngajar kok muridnya tidur. Murid yang tidur ketika diajar gurunya enggak paham itu ditanya. Ayo kamu tadi bilang apa tadi ciri-ciri ini, misalnya gurunya nerangkan apa ya gitu, ciri-ciri benda padat, ciri-ciri benda air adalah apa misalnya gitu. Nah coba kamu sebutkan, padahal dia pas diterangkan dia pas tidur, pasti bingung dia. Hah? Apa tadi? Ya tidur kamu ya, nggak akan dengar. Nah ya, ini ya, jadi sekarang kita lanjutkan. Bab menolak anggapan air mustakmal karena bekas diciduk oleh orang yang berwudu untuk membasuh muka. Ini bab yang keempat ya, judulnya babur raddi ala man ja'ala ma yakhtarifu minhul mutawaddi ba'da ghusli wajhihi mustakmalan. Ini berdasarkan hadis yang tersebut di hadis nomor 12. Ya, satu aja ya, nomor 12. Ini ya, nah di sini ada tata cara wudu. Ini sudah dibacakan belum nih? Lupa saya. Udah ya? Udah ini. Jadi Abdullah bin Zaid sahabat Nabi ditanya orang. Ditanyai oleh orang atau diajak ngomong oleh orang begini. Tawaddo' lana wudu'a Rasulillah SAW. Berwudulah engkau untuk kami, maksudnya tunjukilah kepada kami wudu'a Rasulillah, cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sudah disampaikan nih ya. Jadi caranya Nabi Abdullah bin Zaid meminta air ya, lalu dia menuangkan air itu ke tangannya atau kepada kedua tangannya, menyuruh orang lain menuangkan ke kedua telapak tangannya, lalu dia membasuh kedua mukanya 3 kali. Berarti enggak pakai kumur-kumur. Ya pakai. Di sini yang dijelaskan penekanannya pada setelah bukan. Ini mencuci tangannya sebelum wudu dimulai. Jadi cara wudunya apa, Bu? Kita nadahkan tangan kita kedua-duanya di air keran gitu. Keran kita kan wudu di mana-mana, hampir seluruhnya tuh di masjid kan pakai keran ya. Itu ditadah pakai 2 tangan kita, dicuci dulu.
dicuci, taruh lagi, cuci lagi sampai 3 kali. Nah, kalau kita berwudu dari setelah dicuci tangan kemudian kita mau cuci kumur-kumur dan seterusnya, itu boleh. Cuma kemudian Abdullah bin Zaid adkhala yadahu, memasukkan tangannya. Masukkan tangannya ke dalam wadah air tadi kalau itu dari wadah. Tapi kalau enggak dari wadah, dari keran, ya enggak usah dimasukkan tangannya ke tempat sumur atau kamar mandi yang penampungan tadi, enggak usah. Menadahkan saja tangannya. Lalu setelah kalau dimasukkan fastakhrajaha, lalu Abdullah bin Zaid mengeluarkan tangannya karena rupanya dia diambilkan wadah air wudu yang cuma kecil saja sehingga dia enaknya dengan memasukkan tangan ke dalam wadah tadi. Nah, kalau ada air mustakmal, air bekas wudu Nabi tadi tidak boleh dipakai untuk berwudu. Sedangkan para sahabat berebut untuk dapat memakai air beliau bekas wudunya, kalau bisa dipakai untuk wudu, kalau enggak ya paling enggak untuk diusapkan ke tubuhnya. Ya, udah kembali ke sini. Lalu setelah mencuci tangannya baru dia memasukkan tangannya, lalu dia berkumur-kumur dan istinsak, masukkan air dalam hidung kemudian keluarkan lagi, min kafin wahidin, dari satu telapak tangan. Kemudian dia berbuat seperti itu 3 kali. Jadi mencuci berkumur-kumur itu 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya, lalu mengeluarkan tangan dari dalam wadah air tadi, lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, membasuh wajah 3 kali. Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan lagi tangannya, lalu dia mengeluarkan lagi tangannya, memasukkan itu mengambil air maksudnya, lalu dia membasuh kedua tangannya sampai kedua siku-sikunya sebanyak 2 kali. Jadi mencuci tangannya waktu itu yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid, karena dia melihat begitu Rasulullah membasuh tangannya 2 kali aja. Jadi kumur-kumur 3 kali, basuh wajah 3 kali, tapi mengusap tangan sampai siku-siku ini 2 kali aja. Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya lagi, lalu dia mengeluarkan tangannya dari wadah air tadi, famasaha bi ra'sihi, lalu dia mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbaro, dengan cara dia menghadapkan kedua tangannya gini, menghadapkan gini, dia usapkan ke belakang, terus wa adbaro, membelakangkan, atau begini, menghadapkan begini, adbaro begini. Jadi boleh dari tengkuk ke depan, terus balik lagi gini. Itu ya, itu menurut hadis ini begitu. Ini baru tata cara wudu yang pertama. Nanti tata cara wudu ada bermacam-macam, ya hadisnya. Kemudian kata sahabat Nabi ini, Abdullah bin Zaid ini, dia mencuci kedua kakinya sampai mata kaki, kedua mata kaki. Lalu dia berkata, hakadha kana wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah adanya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini Pak, Bu, dipakai untuk dalil bahwa anggapan air mustakmal karena bekas dijeduk oleh orang yang wudu untuk membasuh muka, bahwa itu mustakmal, itu tertolak. Gitu loh. Akhirnya dipakai dalil oleh ulama untuk mengatakan enggak ada air mustakmal. Tapi banyak ulama mengatakan ada air mustakmal. Nah, sampai tinggal milih aja. Aku ikut yang mana? Itu aja. Ikut yang bilang enggak ada aja deh. Ya sudah, silakan. Aku ikut yang ada aja. Bahwa air ada yang mustakmal. Boleh aja, enggak apa-apa. Masalah kecil aja kok. Itu masalah bukan masalah usul, bukan masalah akidah. Itu masalah furu', bukan masalah usul. Usul masalah pokok. Masalah furu' itu masalah cabang. Yang pokok sampean itu yang penting adalah muslim dan sampean sholat. Wudu dengan cara seperti yang sampean ketahui, gitu saja. Yang penting sampean wudu. Tata caranya seperti yang sampean pahami dari guru-guru yang mengajarkan kepada sampean. Jadi mau berwudu kumur-kumur, buka begini, terus musik kepalanya, ya silakan aja. Ya mau begitu, Bapak. Karena Imam Syafi'i begitu loh. Itu dalam mazhab Syafi'i itu. Nanti kita bahas di belakangnya nanti ya. Pendapat-pendapat tentang tata cara wudu tadi.
Itu tadi hadis yang ke-12 ya, yang diterangkan di bawahnya ini juga sudah disampaikan. Nah, sekarang masuk ke hadis yang kelima, bab yang kelima. Bab yang kelima judulnya tentang kesucian air ini ya. Babu bab majaa. Ma apa yang jaa telah datang. Kalau kita ngaji ya begitu menerjemahkannya. Babu bab ma apa yang jaa telah datang, maksudnya bab keterangan yang telah datang, bab penjelasan yang telah datang fi tentang fadli kelebihan tohuril mar'ati air wudu seorang wanita, seorang istri, seorang perempuan. Jadi bab apa yang datang atau keterangan tentang kelebihan air wudu perempuan. Jadi air yang dipakai wudu perempuan, ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh dipakai oleh laki-laki, itu bekas wudunya perempuan, tidak boleh. Yang mengatakan, yang lain mengatakan boleh. Ya, mana yang mengatakan boleh? Ini loh, kata mereka. Hadis nomor 13. Anil Hakam bin Amrin Al-Ghifari, dari sahabat Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu an, dia mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang ayyatawaddoa, bahwasanya seseorang berwudu, ayyatawaddoa ar-rajulu, bahwasanya berwudu seseorang, bahwasanya seseorang berwudu bi fadli tohuril mar'ati, dengan sisa air wanita. Nah, saya ulangi ya. Judul babnya adalah tentang keterangan tentang kelebihan air wudu perempuan. Bagaimana sih sebenarnya air wudu perempuan boleh apa enggak untuk berwudu? Ada pertentangan di antara muslimin. Yang lain mengatakan boleh. Yang lain mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh memakai hadis nomor 13 ini. Yaitu hadis dari sahabat Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang seseorang berwudu dengan kelebihan air wudu seorang wanita. Ya, nanti saudara bisa baca di buku sampean kalau punya, di bab yang kelima hadis nomor 13 ya, yang bunyinya Rasulullah SAW telah melarang laki-laki berwudu dengan bekas air yang dipakai berwudu perempuan. Tuh satu. Hadis ini rawahul khamsah, yang meriwayatkannya adalah Imam 5. Kalau kita di sini nggak pernah pakai bekas air wudu perempuan, karena tempat wudunya dipisah. Yang satu sebelah sana, satu sebelah sini. Ya nggak akan pernah terjadi. Ada larangan ini tidak akan pernah kita langgar, ya kan? Karena tempat wudunya pisah. Nah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Rasul telah melarang seseorang berwudu dengan kelebihan air seorang wanita. Hadis ini rawahul khamsah, yang meriwayatkannya Imam 5, illa kecuali anna Ibnu Majah wan Nasa'i, bahwasanya Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i qala, keduanya berkata wudu'ul mar'ati, bukan tohuril mar'ati, tapi wudu'il mar'ati. Jadi naha Rasulullah SAW ayatawaddo ar-rajulu bifadli, bukan tohurul mar'ati tapi wudu'il mar'ati atau wudu'ul mar'ati. Air wudu, bekas air wudu perempuan tidak boleh dipakai. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, wa qala At-Tirmidzi, dan telah berkata Imam Tirmidzi, hada hadisun hasanun, ini hadis hasan. Wa qala Ibnu Majah, dan Ibnu Majah berkata, wa qad rawa ba'dahu, dan sungguh telah meriwayatkan yang lainnya sesudah hadis ini, hadisan akhar, sebuah hadis yang lain, as-sahih, tapi yang sahih al-awwalu adalah yang awal, yakni hadis al-Hakam, hadisnya al-Hakam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa berwudu dengan bekas air wudu perempuan atau istrinya itu boleh. Karena ada dua tadi mengatakan, yang lain satu mengatakan tidak boleh karena ada larangan dari Rasul. Yang ada hadis nomor 14, wa Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan anna, bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yaghtasilu selalu mandi, sering mandi atau selalu mandi bi fadli Maimunata dengan air sisa air mandinya Maimunah, istrinya Nabi. Istri Nabi yang pernah hidup satu masa adalah 9 orang sampai beliau wafat. Nah, salah satu istri yang 9 orang tadi namanya Maimunah. Maimunah ini kalau sedang berada bersama Nabi, bermalam bersama Nabi, air bekas mandinya Maimunah ini dipakai oleh Nabi untuk mandi juga. Jadi Nabi mandi pakai air sisa mandinya Maimunah. Hadis ini rawahu Ahmad wa Muslim, yang meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kalau ada hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, ini pasti sahih sudah. Nah, yang di atas tadi yang mengatakan tidak boleh, itu ada banyak hadis, dan yang sahih adalah yang pertama tadi. Tapi menurut Imam Tirmidzi, hadis yang dikatakan sahih ini itu hadis hasan saja. Jadi yang melarang itu hadisnya hasan, yang membolehkan hadisnya sahih. Itu satu. Yang kedua, hadis nomor 15. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, an Maimunah dari Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, beliau berwudu bi fadli husliha, dengan kelebihan air mandinya Maimunah, bibinya Ibnu Abbas. Jadi Maimunah ini kalau mandi, bekas air mandinya dipakai oleh Nabi untuk berwudu. Minal janabati, dipakai untuk mandi untuk Maimunah. Minal janabati karena junub. Jadi Maimunah junub, terus mandi pakai air yang ada di rumahnya. Nah, sisa air mandi yang dipakai oleh Maimunah untuk mandi junub tadi dipakai oleh Nabi untuk berwudu. Jadi itu menunjukkan bahwa air bekas wudu wanita itu suci, boleh dipakai untuk berwudu. Rasul saja berwudu dari situ. Ini menurut hadis yang rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ya, tadi yang nomor 14 juga membolehkan. Nih, ya sama. Ini riwayat Muslim. Yang ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga nomor 16 yang menunjukkan bahwa boleh dipakai untuk berwudu air bekas wudu istri atau dipakai untuk mandi air bekas mandinya istri adalah hadis wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas berkata, ihtasalat, telah mandi siapa? Ba'du azwajin nabiyyi, sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, dalam satu bejana, dalam satu wadah air. Kalau kita lihat di komus ada enggak di sini ya? Jafnatin itu mangkok besar atau sumur kecil. Nah, yang mana yang cocok ya? Mesti wadah air itu aja ya. Jadi Nabi itu pernah mandi dari bejana tempat air milik sebagian dari istri beliau. Faja'an nabiyyu, lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ya. Ada istri Nabi, sebagian istri Nabi mandi pakai air mandi yang ada di wadah air di rumahnya. Lalu datanglah Nabi SAW liyatawaddo'a, untuk berwudu, minha, dari air itu tadi, atau yaghtasila, untuk mandi dari air tersebut tadi. Lalu faqalat, lalu berkatalah istri Nabi tadi, tidak disebutkan namanya ya. Berkatalah istri Nabi tadi lahu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu junuban, sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub. Itu air bekas mandiku, bekas air mandi junub, bekas air mandi junubku itu ya Rasulullah. Jangan dipakai untuk wudu. Maksudnya Maimunah, maksudnya istri Nabi bilang begitu. Apa jawab Nabi? Faqala, lalu Nabi menjawab, innal ma'a la yujnibu. Kamu bisa junub, air enggak junub. Air enggak ikut junub karena kamu junub. Enggak ada air yang junub. Paham maksudnya? Jadi itu yang menunjukkan enggak apa-apa wudu dengan bekas air
mandinya istrinya enggak apa-apa. Ini hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Yang meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Wa qala dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan, sahihun, sahih lagi, hasan sahih. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tetap ada dua pendapat. Satu, bahwa air bekas wudu perempuan tidak boleh dipakai untuk berwudu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, air bekas mandi perempuan atau istri boleh dipakai untuk berwudu. Silakan saudara mau ikut pendapat yang mana. Tapi saudara adalah hanya mutabik saja, hanya pengikut saja, ya. Tidak boleh memaksakan kepada orang harus begini, nggak boleh. Sampai itu tidak punya hak. Siapapun sekarang ini, mau dia orang mazhab Syafi'i, mau dia orang mazhab Hambali, nggak boleh dia bilang kamu harus begini, nggak boleh begitu. Tak ada hak. Kita bukan kelas ulama, bukan kelas mujtahid. Nggak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Imam Syafi'i. Saya sempat dengar ceramahnya siapa? Ustadz Abdul Somad pas dalam perjalanan Solo Surabaya. Setelah zikir pagi petang kan selesai, terus ada ting, ada notifikasi YouTube masuk. Apa sih? Oh, ceramah Ustadz Abdul Somad. Kubuka, kedengerin apa ini? Abdul Somad bicara apa ini? Yang saya dengar. Sekarang ini, dia sebelumnya bilang begini, bahwa amalan-amalan dalam agama ini, pengetahuan-pengetahuan orang dalam agama ini, ada yang mengikuti mazhab macam-macam. Kebetulan kita, kata Ustaz Abdul Somad, memilih mengikuti mazhab Syafi'i. Amalan kita, sholat subuh kita mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga sholat subuh kita pakai kunut. Gitu. Halo. Nah, tapi sampean bukan mazhab Syafi'i sampean. Orang nggak pakai kunut itu. Ya. Nah, terus begitu juga hal-hal yang lainnya. Kita mengikuti pendapat-pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Kita konsisten. Ya. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang pondok pesantren namanya Imam Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i, pondok pesantren Imam Nawawi. Tapi amalan tidak mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti Imam Nawawi. Itu namanya pembodohan umat katanya. Untung madrasah kita namanya tidak mengambil nama ulama. Apa namanya itu? Madrasah diniyah apa madrasah apa namanya itu? Madrasah apa namanya kalau tempat kita ini? Mana? Lina enggak ada. Bu Hah? Ma'had Islam al-Islamiyah ya. Ma'hadul Islamiyah. Madhab Islam. Madhab al-Islam itu aja. Namanya al-Islam. Jadi ini punyanya orang Islam. Udah kembali ke sini. Jadi kata ya Imam Ustaz Abdul Somad, sekarang ini banyak pondok-pondok pesantren, bahkan masjid, pakai nama Imam Syafi'i, pakai nama Imam Nawawi, tapi amalan tidak mengikuti mereka. Ini apa ini katanya? Nggak tahu maksudnya apa Ustaz Abdul Somad gitu. Saya ketawa aja dalam hati tuh. Untung aku nggak ikut-ikutan dua-duanya. Nggak ikut-ikut Ustaz Abdul Somad, nggak ikut-ikut orang yang disemoni atau dirasani oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Nah, lalu di sini disimpulkan nih Pak, saya bacakan dulu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, telah berkata Imam Ibnu Taimiyah. Ini loh Pak, kenapa orang NU anti kepada pendapat-pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang sekarang ini diikuti oleh saudara kita dari kalangan Salafi. Ya, betul ya. Jadi, saudara kita dari kalangan Salafi itu banyak mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, padahal dia bukan mujtahid. Mujtahid itu cuma 4 aja yang terkenal. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Misalnya kalau mau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad aja. Jangan berarti Ibnu Taimiyah. Makanya orang-orang NU itu ada yang tanya kepada Ustaz Abdul Somad, Ustaz, mau tanya ini tentang pendapat sebagian dari Ustaz yang bermazhab Ibnu Taimiyah katanya. Ketawa aku udah mati. Waduh, ini ada aja ya.
nggak cocok sama orang lain terus menganggap seperti musuh. Kita nggak boleh begitu ya. Kita boleh berpendapat beda dengan orang lain atau orang lain boleh berbeda dengan kita, tapi kita jangan bermusuhan dengan dia. Nggak ada untungnya bermusuhan dengan dia. Biarin aja mereka beramal dengan apa yang mereka ketahui, kita beramal dengan apa yang kita ketahui. Yang penting kita ngaji, tahu bahwa pendapat yang begitu itu dalilnya itu toh. Pendapat yang itu dalilnya itu toh. Sampai harus tahu. Kalau kalian tidak ngaji namanya taklid. Nah kalau taklid itu yang dilarang. Ikut-ikutan tapi tanpa pengetahuan. Tidak boleh. Harus tahu, makanya harus ngaji. Ini bagi sebagian orang mungkin enggak menarik pengajian kayak gini. Karena enggak ada lucu-lucunya. Ya, tapi ngaji kan enggak harus lucu-lucu. Nabi itu enggak pernah loh. Ngaji terus ngelawak gitu. Enggak, Nabi enggak suka ngelawak, bahkan melarang kita melawak. Nabi itu adanya begitu. Nah, sudah kembali ke sini ya. Tapi Nabi pernah juga berkata, lalu orang tertawa karena perkataan beliau. Itu bukan karena beliau mau melawak, bukan. Karena orang heran aja, gitu aja ya. Berkatalah penulis kitab Ibnu Nailul Autar ini, kultu, aku Imam Ibnu Taimiyah berkata, wa aktsaru ahli ilmi, dan kebanyakan ulama, dan kebanyakan dari ahli ilmu maksudnya ulama, ala rukhsah, berpendapat kepada keringanan, rukhsah. Lirrajuli, bagi seorang laki-laki memakai air untuk berwudu atau mandi, min fadli tohuril mar'ati, dari sisa wudunya, sisa bersucinya seorang wanita. Ya, wal ikhbaru bidzalika as-sahhu, dan berita-berita tentang itu adalah yang paling sahih. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat seperti itu. Nah, kalau ada yang lain mengatakan tidak boleh, nah itu berarti bukan mazhabnya Ibnu Taimiyah atau bukan mazhabnya Hambali. Tapi sudah lihat ini, wa karihahu Ahmad, dan Imam Ahmad memakruhkan. Jadi menurut Imam Ahmad tidak boleh, makruh. Imam Ahmad memakruhkan, demikian juga wa Ishaq, ini Ishaq nama ulama, ya Ishaq juga begitu. Ida khalat bih, kalau sepi dengannya, kalau tidak ada air yang lainnya, apabila kosong dengannya. Wa huwa qaulu Abdullah bin Syarih Jas dan seterusnya. Ya, ini pendapat ada dua. Jadi kedua pendapat ini saudara sekalian, ada yang mengatakan air bekas dipakai wudu orang perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Yang lain mengatakan air bekas wudu perempuan boleh dipakai untuk berwudu laki-laki. Itu khilaf, perselisihan di antara ulama. Yang kok masih ada banyak lagi nih. Waduh, masih banyak lagi Pak. Sebelum sampai kesimpulan akhir. Nah, karena masih banyak ya kita tunda besok pagi ya. Insya Allah. Sampai sekiannya dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada sampean untuk tetap mau mengaji walaupun mungkin membosankan. Dan mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, kemudian memberi kesehatan dan kekuatan untuk mengamalkannya, dan memberi kepada kita semua keikhlasan di dalam mengamalkannya, serta memberi kepada kita semuanya kemudahan dalam kehidupan ini, dan memberi kepada kita semuanya istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.